Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau katakan, Allah berfirman, faqala ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, perhatikan loh, Allah perintahkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu berbagai macam ilmu. Jadi Allah yang langsung ngajarin kamu, Allah yang akan berikan ilmu, Allah yang akan anugerahkan ilmu. Jadi ilmu apa saja yang langsung diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa susah payah, itu disebut ilmu ladun. Ini hanya bisa didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau dapat ilmu ladun, ya bertakwa. Jadi jangan nyari ilmu ladunnya. Nyari ilmu ladunnya nggak bakal dapat. Nyari takwanya, ilmu ladun dapat, ya ikhwan. Nah, jadi terbalik tuh, ada orang nyari ilmu ladun, terbalik. Nggak betul, yang dicari adalah takwanya. Ilmu ladun itu bukan dicari, dia merupakan minhah ilahiyah. Minhah ilahiyah artinya anugerah ilahi. Kira-kira jelas tidak? Makanya ulama-ulama ahli sufi mengatakan kun taliban al istiqamah falatakun taliban al karamah fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Jadi ulama-ulama ahli sufi mengatakan, jadilah kamu sebagai pencari istiqamah, jangan kamu menjadi pencari karamah. Nah, jadi jangan karamah yang dicari istiqamah. Kenapa? Fa innal karamata, maka sesungguhnya karamah itu ta'ti, akan datang sendiri. Lewat mana? Bil istiqamah, dengan istiqamah. Begitu juga ini nih, saudara. Jadi carilah takwa, jangan cari ilmu ladun. Kenapa? Karena ilmu ladun akan datang lewat takwa. Jadi kalau kita nyari ilmu ladun nggak bertakwa, nggak bakal ketemu. Nggak ada orang dapat ilmu ladun tanpa takwa. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah tanpa dicari, itu ilmu datang sendiri, ya kuat. Ada yang minta contoh ilmu ladun. Saya kasih contoh. Contoh yang tingkat aulia dulu nih. Contoh yang tingkat para wali. Ada seorang wali, saudara. Dia kalau mendengar satu hadis, ada orang ngomong satu hadis, dia dengar itu hadis, dia langsung bisa menilai, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Nah, sang ulama ini, sang wali ini punya anak, anaknya tahu kalau bapaknya nggak pernah belajar ilmu hadis, tapi kok bapaknya bisa tahu yang ini sahih, yang ini dhaif, yang ini palsu. Padahal anaknya nih belajar ilmu hadis, anaknya ulama, belajar ilmu hadis apa, kalau mau tahu satu hadis sahih apa enggak, dia mesti cari dulu, dia ulama. Dia cari, dia buka kitab. Tapi bapaknya nggak pakai buka kitab. Pokoknya begitu ada orang ngomong hadis, langsung tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, palsu, saudara. Anaknya tanya kepada bapaknya, ayah bagaimana ayah bisa tahu? Karena anaknya tahu, bapaknya bukan ahli hadis. Bapaknya nggak belajar ilmu hadis, kok bisa tahu? Anaknya yang belajar puluhan tahun nggak begitu, saudara. Nah, bapaknya nggak mau unjukin. Nah, biasa aulia tuh kalau punya karomah bukan buat diunjuk-unjukin, bukan buat pamer. Jadi kalau ada yang pamer-pamer karomah perlu dicurigai tuh. Nah, nggak ada wali pamer-pamer karomah, nggak ada, saudara. Nah, bapaknya dia ditanya nggak mau jawab, kata bapaknya jangan, itu rahasia, nggak boleh. Nah, ketika ayahnya sakit menjelang ajal, nah baru si anak nanya lagi, pengen tahu rahasianya. Baru si bapaknya sampaikan, kata sang ayah kepada si anak, wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kau bertakwa, taat kepada Allah dengan ikhlas dan ridho, nanti Allah yang kasih tahu. Allah yang kasih tahu sendiri tanpa kau pelajari mana yang sahih, mana yang dhaif. Terus anak tanya, lalu bapak tahunya bagaimana? Kata ayahnya, kalau ada orang bicara hadis yang sahih, saya melihat dengan mata saya keluar cahaya dari mulutnya. Nah, kalau keluar cahaya terang dari mulutnya, hadis sahih. Karena ini hadis bukan sembarangan ucapan, ini ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Tapi kalau terangnya agak redup, saya tahu ini hadis dhaif. Tapi kalau gelap, nggak ada cahaya sama sekali, ini palsu, bukan ucapan Nabi. Subhanallah.
Ini namanya ilmu ladun. Ini nggak ada sekolahan yang begini, saudara. Kita masuk pesantren mana juga nggak ada sekolahan yang begini. Yang begini adanya di jalan takwa. Makanya jangan kaget kalau ahli sufi itu dia bukan hanya punya mata kepala, tapi juga punya mata hati, saudara. Apa beda mata kepala dengan mata hati, saudara? Mata kepala dia menangkap zahir. Yang zahir nih yang kita lihat nih, warna-warni, bentuk, saudara, segala keindahan kita tangkap dengan mata kepala kita. Sedangkan mata hati atau disebut mata batin, dia bisa melihat keajaiban yang gak ada di alam zahir, ya ikhwah. Makanya para aulia Allah yang hatinya bersih, yang hatinya bisa melihat, kadang-kadang mereka lihat yang kita nggak lihat. Mereka tahu yang kita tidak tahu, ya ikhwah. Nah, kalau pertanyaannya, bisakah setiap orang itu mendapatkan mata hati yang bersih? Bisa. Caranya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, bersihkan hati. Ini mata kita melihat keindahan, karena mata kita tidak terhalang. Andai kata mata kita terhalang kitab begini, keindahan di depan kita nggak lihat, bukan berarti keindahannya nggak ada. Bukan, keindahannya ada, cuman mata kita yang terhalang, saudara. Begitu juga kalau mata kita kelilipan. Nah, ini keindahan yang ada di sekitar kita nggak kelihatan, karena kelilipan, ada debu kita punya mata. Bukan keindahannya yang hilang, tapi mata kita yang terhalang. Ingat itu, keindahannya tetap ada, cuman nggak bisa kita nikmatin. Begitu juga mata hati. Mata hati itu bisa ngelihat keajaiban, keindahan, saudara. Keindahan alam yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi kalau mata hati itu tertutup, nggak bisa dilihat. Nah, kalau mata hati itu terhalang, nggak bisa dilihat. Nah, apa yang menutup mata hati? Yang menutup mata hati, yang menutup mata batin adalah al-ma'asi, maksiat. Nah, jadi begitu kita maksiat, kotor kita punya hati. Begitu kotor kita punya hati, nggak bisa kita ngelihat, ya ikhwah. Nah, jadi sebagaimana mata kepala kita perlu dibersihkan supaya ngelihat itu cerah, maka mata hati kita juga perlu dibersihkan supaya bisa melihat keajaiban dengan cerah, insya Allah.